Sekarang ini kami cuma minta Pak Gubernur bertemulah dulu dengan kami, tenangkanlah hati kami dulu. Kami ini kan rakyatnya, kami memilih beliau agar bisa mendengar kami, mendengar suara hati kami. Jadi kawan-kawan ini pertanyaan itu Pak, kenapa itu tidak menyajikan? Terus juga ada data-data yang beredar di kawan-kawan, data Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Viewer di sana masih di forum Bengkulu yang pacak galau. Hari ini. Woi. Belum nampak ya? Gak enak. Viewers lagi. Enggak, ini masalahnya saya yang lain baru semua saya dikasih kayak gini. Jalan iklan gratis, ya, masih di forum Bengkulu, forum yang pacak galau tadi. Ya, hari ini kita buka lagi di forum ini. Memang forum ini tempat bersuara. Nah, sekarang ibu guru, bapaknya belum sempat hadir tadi ya. Ibu guru yang passing grade ya. Ya, lolos passing grade. Ya. 524 Bu ya. Mau bersuara lagi Om. Ya. Perkembangannya, ya. Ini kemarin katanya terakhir tanggal 7. Nah, ada diundur lagi ya katanya ya, diundur lagi. Kalau nggak tanggal 7 tuh entah nasibnya kayak gimana, nanti kita tanya diundurnya sampai kapan, kita tanyakan juga. Nah, kita buka ruang beliau-beliau bicara lagi. Om dulu yang nanya. Ibunya ini ngerakap kerja di Astra Bu. Oh enggak, ini baju kejuruan, kebetulan kita di Ada bawah naungan sponsornya. Astra. Oh Iya. gitu. Nah, tadi. Gratis lagi iklan Astra ya. Sekarang kan orang tuh banyak profesi. Ya. Nyambi lah kalau kebutuhan semakin meningkat. Artinya, ya kreatif gitu. Astra memperhatikan guru. Perhatikan guru. Tinggal pemerintah gimana kan. Iya. Swasta aja perhatikan. Ya. Nah, ini boleh kenalan namanya? Oh iya, saya Elia Oktarina. Saya guru lulus PG dan saya bekerja di SMKN 2 Bengkulu Utara. Guru SPG. SMK. SMK. Itu singkatannya. Guru lulus Passing grade dari SMKN 2 Bengkulu Utara. SMKN 2 Bengkulu Utara. Ibu Eli ya panggilannya ya. Jauh nih Om, dari Ya, utara. datang Lia, sini. orang suka ngomongnya Ibu Lia. Oh, Lia. Iya. Bu Lia. Selamat datang di Forum Bengkulu, Bengkulu. ya. Terus selanjutnya ibunya. Ya, perkenalkan nama saya Yuniana. Ya. Kebetulan saya ditunjuk kawan-kawan untuk menjadi ketua. Wah, ini ketua. ketua. Ini bosnya. Ibu. Bosnya. Jadi malam hari ini kita ada Iya. di bosnya. Iya. Ketua apa Bu ininya? Persatuan Guru Lulus Passing Grade Provinsi Bengkulu tahun 2021. Oh. Persatuan Guru Lolos Passing Grade tahun 2000. Lulus passing grade. Ngajar di mana Ibu tadi? Saya di SMA 4 Bengkulu Utara. SMA 4 Bengkulu Utara. Ada di utara Dan juga. Iya, ibu kita yang berada di paling utara. cocok Ah. jadi Ya. Sempat viral gara-gara pejuang ini tadi. sempat viral kemarin. Sempat menangis. Nangis, Meneteskan air ya kan. mata. Saya jadi terharu gitu, Ya. kan. Tersanjung juga gitu kan. Karena guru itu kan apa namanya, nggak ada guru nggak ada kita hari ini. Itu semboyan hidup yang harus kita ini. Makanya ketika ibu-ibu dari apa tadi pengen podcast, langsung kita sambut Ya. gitu. Ibu siapa Bu kemarin? M. Marinem. M. Marinem. Marinam. M. Marinem. Mbak Bu Inem panggilannya apa? Ya. Ibu M. Nah, kemarin teman-teman ini sudah berjuang luar biasa dan demo sampai hampir di beberapa media ya. Di BETV sudah explore, di RBTV juga sudah Om. Demo sudah, apa namanya itu media sudah penggalangan opini kan. Ke Jakarta juga. Informasi terakhir mereka ke Jakarta, gitu. ya. Nah, kita pengen tahu Bu, perkembangan informasi terkininya Terkini. seperti apa? Masih Monggo, belum. siapa dulu yang mau mulainya? Ya, masih belum ini. Ibu Ketua dulu lah Masih yang kayak mulai. kemarin atau ada perkembangan terbaru, ada kabar baik, kabar buruk, ungkapkan di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, informasi yang bisa kami sampaikan untuk kawan-kawan yang mungkin viewer Viewers. untuk podcast Forum Bengkulu, bahwa ketika kita sudah berjuang di daerah, di provinsi ya, kita sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur mungkin ya yang berlaku, mekanisme yang berlaku, sehingga kita tidak istilahnya ujuk-ujuk langsung ke Jakarta seperti itu.
Jadi kemarin kita sudah meminta kejelasan informasi kepada PD-PD terkait di Provinsi Bengkulu, kemudian juga sudah melakukan rapat audiensi di DPRD Provinsi, kemudian juga sudah melakukan aksi pada tanggal 17 Oktober, kita aksi damai, membawa massa kurang lebih 250 orang, ya, guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Lulus Pesantren Provinsi Bengkulu, seleksi P3K tahun 2021. Nah, kemudian sampai di situ ternyata bolanya liar gitu istilahnya, belum dapat kepastian, belum gol. Kita dioper kemana-mana, kemudian intinya ada yang mengatakan itu formasi yang menentukan pusat, dari daerah menyampaikan seperti itu, kemudian setelah kita cek ke pusat ke Jakarta, ternyata memang kita langsung ke Kemendikbud waktu itu menanyakan di bagian Ditjen GTK ya kepada Ibu Nunu. Kebetulan waktu itu kita ditemui oleh Pak Aroni, staf beliau di bidang GTK. Beliau menyampaikan bahwasanya formasi itu memang diajukan dari daerah, karena tidak mungkin kami bisa memproses kalau tidak ada ajuan formasi dari pemerintah daerah setempat, seperti itu. Bu, sebentar, tadi Dirjen apa? Dirjen GTK. Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemendikbud. Iya, Kemendikbud. Kemendikbud ya? Iya, Kemendikbud. Iya. Jadi Ibu sudah ke Kemendikbud. Iya. Kemudian setelah dari Kemendikbud kita langsung ke DPR pusat. DPR RI. DPR RI, ya. DPR RI. Komisi berapa Bu? Komisi 10. Yang bidangi pendidikan. Yang bidangi- Ada Bu Dewi ada? Iya, Ada. kita langsung di Dewi Kuryati ya? Bu Dewi Kuryati. Hmm. Kita sudah menyampaikan berkas Keluh kesah kita juga. keluh kesah kita, permasalahan kita apa, kemudian aspirasi kita apa yang ingin kita perjuangkan, dan beliau sudah menerima berkas tersebut dan berjanji kemarin akan memperjuangkan 524 guru lulus Pesantren ini ke Kemenpan RB. Kemudian setelah dari DPR RI kita ke DPD ya. Karena kemarin juga kita memang sebenarnya sudah menemui Bapak Ahmad Kennedy di provinsi, dan beliau menyampaikan bahwa siap memfasilitasi apapun permasalahan yang ditemui oleh atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dalam hal pengajuan usulan formasi untuk 524 guru yang lulus PGI. Kemarin kan kendalanya kata Pak Gubernur itu karena kita terkendala pada anggaran, terutama untuk penggajian. Masih anggaran ya? Penggajian. Dan beliau menyatakan siap membantu memfasilitasi untuk bertemu dengan kementerian-kementerian terkait, terutama Kemendagri, Kemenq ya, Kementerian Keuangan, dan Kemenpan RB. Kemarin minta temu Pak Rohidin, Pak Gub kita, udah ketemu? Ya, kita sebenarnya dari awal perjuangan sebelum aksi sampai setelah aksi pun, sampai hari ini pun kita masih melayangkan surat. Terakhir hari ini kita melayangkan surat kembali yang keempat kali. Keempat Karena kalinya. kalau misalnya Pak Gubernur itu tidak mengajukan, ya tidak akan ada pengangkatan. Artinya ini apa? Mau siapapun itu pasti mereka mendukung, tapi mereka bukan penentu. Ya betul. Kan gitu. Karena itu harus ada tangan Pak Gubernur. Ya. Stempel bahasa Pak Gubernur yang diusulkan kepada Menpan RB ya. Ya betul. Ya. Atas formasi 524 ini. Tapi kan sebagai upaya politik dari perkumpulan guru ini kan oke lah gitu. Tidak dukungan politik kan, dan sejauh ini saya kan memantau juga Bu, itu tidak mendukung Bu ya. Bentar-bentar nih orang awam nanti mengira dukungan politik ini apa nih? Dukungan politiknya bukan partai maksudnya. Bukan partai kan? Iya. Soal political bill kalau dalam istilah bahasa kerennya, bahasa dusunnya Bu ya. Itu political bill dari Pak Rohidin itu kan. Tapi begini Bu, kemarin saya baca di media online itu Pak Gubernur buat statement, saya kira-kira beginilah bahasanya, nggak sama lah. Saya pasti memikirkan mereka.
Tetapi sebelum itu Om, kita Ya, ini gimana? dikit Om. Jadi mungkin karena kita udah langsung masuk bahasan ya. Oh, iya. Untuk viewer semua yang belum tahu permasalahannya apa, bisa Boleh nonton di ceritain sebelum video ini ada sama Ibu Guru, ada Bapak juga ya. Kemarin nonton di situ biar paham permasalahannya. Jadi kita nggak ngulang lagi di sini, kita tanya perkembangannya. Dan benar tadi saya juga sempat baca seperti yang disampaikan Mas Bowo tadi. Intinya gubernur bilang apa kemarin? ya itu, Pak Gubernur akan memperjuangkan. Tetapi tidak serta-merta otomatis yang lolos itu jadi semua. Jadi tapi itu juga masih kupikir masih kalimat bersayap gitu, nah tidak kalimat berkepastian hukum. Artinya kan sudah jawabannya pas itu kan oke, saya ini kapan ini itu belum ada sih Bu. Nah lo batas di statement di media online kalau nggak salah di Tribun itu, Di Tribun ya Tanya sepertinya. Wah, jadi Bang Bro ini kan upaya udah luar biasa ya, Ya. sampai mereka ini kan ibu-ibu meninggalkan kewajiban keluarga demi berjuang untuk kepentingan 500 sekian tadi, dan itu kan kepentingan beberapa sekolah Bu ya, bukan cuma satu sekolah saja nanti kan. Benar. Tentunya kita sangat mengapresiasi ini ya, apalagi sampai ke Jakarta gitu. Ya. Soalnya masalah perut ini Om. Beda kalau masalah perut. Ya. Ya kan? Orang bahkan Ya ini perut orang banyak Om, Iya. bukan cuma perut guru, murid-murid juga kan. iya. Bicaranya kuantitas kualitas. Masalahnya Seperti kan- kita pernah bahas kemarin. Iya, kayak kami aja kalau perut lapar berkarya itu susah mikir. Tidak Ya kan? fokus. Tidak fokus. Iya. Nah, jadi ya saya tertarik tadi Ibu sudah Jakarta, sudah ini gitu kan. Mungkin jawab dulu deh, siapa yang jawab di antara bertiga. Katanya kemarin terakhir tanggal 7. Nah, itu perkembangannya kayak gimana? Untuk pendaftaran. Ya, untuk bisa masuk penempatan itu. Nah, Ini kemarin kita sudah melihat ya, karena setelah hari Kamis ya yang paripurna Bu Dewi itu di komisi Yang komisi 10. susul. Jadi diperpanjang, diberi waktu 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan November Desember, berarti awal tahun nanti itu sudah selesai kepada Kemendikbud, Kemenpan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Oh, gitu. Untuk menyelesaikan masalah P1 guru-guru yang lulus PGI. Itu misalnya ini kan udah lewat tanggal 7. Diperpanjang lagi 2 bulan. Seandainya belum juga, artinya hangus itu lulusnya. Passing grade-nya itu. Oh, Karena sekarang tidak, itu tidak. tidak lagi dibebankan kepada Kemendikbud saja, karena sekarang sudah diinstruksikan dari hasil paripurna terakhir kemarin itu ini diambil alih oleh Wakil Presiden. Tidak lagi lintas kementerian, tapi menjadi tanggung jawab, diminta untuk menyelesaikan ini, diambil alih oleh Bapak Wakil Presiden. Karena ini nggak masalah di Bengkulu saja kan. Iya betul. Iya, ini sudah menjadi isu Ini nasional pesan untuk Pak sekarang. Ma'ruf Amin ya. Mudah-mudahan Pak Ma'ruf Amin juga dengar nih dari ibu guru Bengkulu ini. Rekomendasi dari Komisi 10. Oh. Kemarin persoalannya diambil alih oleh Iya. Wakil Presiden. Presiden ya. Update terbaru. Artinya Om ini bisa saja peluangnya ada. Tetap ada ya. Artinya ketika mungkin ada sejenis bahasanya tekanan lah dari Kemendikbud, Kemenpan AB kepada gubernur. Kan data ibu ini kan sudah masuk kan ya ke mereka segala macam itu salah satu solusi yang saya pikir politik secara kepemerintahan lah ya. Ya. Namanya kan gubernur kan kepanjangan tangan pemerintah pusat Bu ya. Jadi ketika ada tekanan secara politik pemerintahan dari pusat, insya Allah ada. Jadi permainan ibu-ibu ini luar biasa, kalah para pendemo di Hati-hati kalau ibu-ibu itu udah demo. Iya, udah demo. Nggak, kalau kita demo dulu nggak mikir ini nanti gimana dampaknya, pokoknya demo-demo saja. Tapi kalau ibu ini, padahal nggak kita kasih saran apa, tapi pola pikirnya itu sudah luar biasa, mengantisipasi segala kemungkinan. Mainnya itu atas bawah kanan kiri Om. Jadi nggak ada celah lagi. Tinggal lagi. Saya khawatirnya gini Om. Gimana? Kalau ibu-ibunya, mak-maknya guru di sana udah marah gitu kan, muridnya nanti marah, turun semua. Jadi hati-hati sama doa ibu-ibu ini. Kita kayak memprovokasi ya, aduh. Enggak. Ya enggak, yang maju itu kan doa-doa ibu itu. Iya. Ibu-ibu yang berjuang demi anak-anak mereka, demi anak-anak didiknya. Dan itu didiknya juga. Doanya insya Allah kok saya jadi merinding ngomongnya gitu. Ya, Itu jangan bahaya. bahaya kalau denenya. Jangan sampai didoakan yang buruk sama ibu-ibu ini. Ya, saya yakin, saya bukan bela Pak Gubernur ya.
kemungkinan. Jadi kenapa Pak Gub kamu masih ini? Masih belum juga mengusulkan formasi ini? Masalahnya? Bukan. Saya ya karena pernah tahu di dekat pemerintahan gitu kan. Ada hal-hal tertentu mungkin yang belum bisa dia sampaikan. Saya yakin Pak Gub itu ya, dia kalau ini udah pasti nih. Pasti dia ngomong. Pasti diajak, ayo kita ini kan gitu loh. Cuma mungkin ada hal ya bisa jadi kalau alasannya saya dengar tadi karena belum ada anggaran gitu kan. Ya beliau juga mau apa gitu loh. Saya juga kalau pekerjakan orang ya belum bisa gaji ya saya mau bayar apa kalau nggak ada uangnya gitu loh. Tapi maaf bisa saya potong sedikit. Untuk penggajian P3K ini kan gaji pokoknya kan dari APBN dimasukkan ke dana DAU. Nah, plot untuk penggajian P3K ini sebenarnya sudah terkunci, tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. Betul. Jadi saya rasa pemerintah ini sudah memperhitungkan langkahnya. Nggak mungkin menteri membuat satu program 1 juta guru kalau nggak nyiapin dana, ya kan? Kami kan sudah mengikuti mungkin rakor-rakor di DPR RI, selalu mengikuti. Dan sana jelas dikatakan bahwa penggajian untuk P3K ini ada plotnya tersendiri, dan itu penggajiannya dari APBN bukan dari APBD, tapi memang tunjangannya dari daerah. Tunjangannya itu? Tunjangannya untuk gaji sendiri itu dari APBN. Nah, untuk gaji pokoknya sebenarnya kalau menurut saya sendiri tidak ada alasan untuk pemerintah tidak mengangkat kami lulus pas ingat ini. Kenapa? Gajinya dari pemerintah pusat. Dan kami ini guru-guru ini, kami ini kan mencerdaskan bangsa, ya kan, sudah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar. Ya, dan guru ini adalah yang pokok. Kalau tidak ada guru, seperti yang tadi abang sampaikan, tidak ada pemerintahan, tidak ada gubernur, tidak ada presiden, ya kan? Kenapa kami ini ditersendatkan? Kalau memang ada permasalahan, coba dulu Bapak Gubernur, kami minta tolong Bapak untuk ketemu dulu sama kami. Apa permasalahannya? Karena kenapa? Kami bukannya mau lancang langsung ke pusat, tidak. Kami sudah melalui banyak sekali mekanisme yang kami lakukan di provinsi ini, di daerah sini. Kami tidak mau mempermalukan diri kami sebagai guru, membuat aksi yang onar, arogan, tidak. Kami tetap melihat bahwa kami adalah seorang pendidik, bukan seorang yang anarkis. Kami sudah bertanya kemana-mana. Kalau masalah anggaran, Pak Kennedy siap membantu. Kalau masalah anggaran, beliau sendiri mengatakan kalau ini masalahnya anggaran, dia siap membantu. Dia siap memanggil para kementerian terkait untuk masalah duduk bersama membicarakan masalah anggaran ini kalau anggarannya kurang. Seperti itu. Saya ingat ini betul waktu Ibu, bener Bu, peran guru memang gede. Saya pernah dengar gini Om, ada satu negara dimombardir lah, kalah lah dia. Apa kata rajanya? Ya, kata rajanya, satu negara itu dia bilang gini, berapa guru yang tersisa? Kumpulkan mereka, kita bangun lagi negara ini. Itu peran guru. Nah, cuma balik ke ini tadi, ya kan? Kalau di Komisi 10 sudah ada Ibu Dewi Kuryati, ya sejauh mana? Ada perkembangan nggak yang udah Bapak Ibu guru keluh kesahkan sama beliau kemarin? Apa perkembangan yang bisa dia share ke guru-guru? Intinya masih tetap Bapak Gubernur yang harus mengusulkan pusat. Kalau udah nyampe pusat, beliau yang duduk di sana akan membantu ke. Intinya Pak Gubernur ajukan dulu. Pak Gubernur ajukan dulu lah formasi. Masalah pendanaan kurang, nanti orang pusat nanti yang akan membantu. Ya. Iya. Itu janji Pak Kennedy ke kami waktu kami di DPD RI Jakarta. Ini kayaknya ada kendala di birokrasi. Masalahnya saya yakin bukan di Pak Gubernur ya, tapi di birokrasinya. Mungkin nggak mau kehilangan sebagian APBD untuk membiayai tunjangan para mereka yang dijadikan ASN. Karena tunjangan juga kan besar gitu. Tapi ini perlu juga untuk jadi PR-nya kawan-kawan media. Kayaknya ya. Kita sebagai wartawan wartawan nih di mana yang nggak jadi sumbatan ibu-ibu ini gitu. Karena kalau nengok Pak Gubernur orangnya yang seperti itu nggak mungkin. Iya, saya juga nggak habis pikir kalau ada satu dewan DPR provinsi yang ngomong ibu ini salah gitu. Tidak benar langkah ibu ini. Sejauh ini saya tidak ada melihat itu. DPR
kemarin sudah lah duitnya ada gitu kan, gitu kan Bu? Betul Iya. nggak? Jadi Ibu ini berjuang ini betul-betul sudah sesuai aturan. Ya. Persoalan ada demo kan karena upaya lain sudah dilakukan. Iya. Kayaknya memang ya harus bersuara secara ini kan. Iya, ramai-ramai biar Ramai-ramai gitu. biar Satu terdengar. dua orang, lo Ibu ke DPR itu kan ibaratnya lobby. Iya, Ya. betul. Lobby ini untuk ini, ternyata kan tidak. Nah sejauh ini kan saya membaca mereka tuh semuanya membenarkan. Tidak ada yang, wah Ibu nggak bisa Bu. Ini nggak ada duitnya. Oh ini melanggar aturan, tapi nggak ada yang begitu. Iya. Itu maksud saya, mungkin kawan-kawan media ya, kawan-kawan wartawan bisa tanyain tuh ke Bu Doi Kuryati, ke Bang Ken ya, ke siapa lagi? Ke Pak Gubernur langsung ya. Ya. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Soalnya kami udah berapa kali mau ngajak podcast di beliau-beliau ini. Kayaknya agak berat ngomongin masalah ini gitu loh. Betul. Iya. Soalnya Status kami kan P1. Dengan P1 itu apa Bu? Prioritas 1. pertama. Oh. Prioritas pertama. Siaga 1 itu. Kalau Iya. P1 itu belum dibuka formasinya gubernur, langkah selanjutnya P2, P3 dan pelamar umum pun belum bisa Dibuka. belum bisa diangkat. Jadi memang harus P1 dulu dituntaskan, itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bukan berlaku Iya. di Bengkulu. Dan ini sebenarnya kejadian ini sebenarnya bukan hanya provinsi Bengkulu, ada beberapa daerah juga belum. Hah. Cuma kemarin ada kayak seperti di Kabupaten Brebes, Hah? bupati dalam artian bukan gubernur, terkendala di bupati langsung ke Jakarta dan formasi diselesaikan Iya. dan langsung bisa Iya. yang di ibaratnya yang naungan kabupaten itu mendaftar dan langsung dapat penempatan. Iya. Ini daerah-daerah mana saja yang sudah dapat? Sumatera Barat, Padang, Sumatera. itu ya Brebes, Jawa Barat ada sebagian itu. Sumatera Jawa Barat Selatan. sudah ada penempatan. Ada penempatan. Kalau Jawa Barat memang banyak Karena memang informasi. mereka 7.000-an. kepala daerahnya memperjuangkan ya. Iya, memang kepala Iya. daerahnya Ya. memperjuangkan. Biasanya mereka tuh memperjuangkan yang sudah ada, bukan yang belum ada. Kan sekarang kan trennya kan, maaf Bu ya, ini kan peluang politik juga bagi kepala daerah. Bonusnya lah ya. Ada ini. Kalau seandainya memang dengan peluang kita bisa ngangkat sekian P3K dari keluarga sana, anda tawalan tim sukses segala macam kan lumayan gitu. Kita nggak sebut daerahnya loh ya. Akhirnya kan ya ngapain saya mikirin yang ini gitu nah. Oh, jadi ada ini muatan Nggak, politiknya. ini ya jelas lah Bu gitu. Iya. Tapi saya nggak nyebut di Bengkulu, di daerah lain mungkin yang terjadi begitu gitu. Daerah entah berantakan. Tapi kalau kita kepala daerah yang itu sudah apa masalah dengan guru-guru gitu? Jelas mereka ngajar sudah ada yang sekian puluh tahun kan. Iya. Kalau saya jadi gubernurnya Bu, saya dampingi Ibu ke Jakarta. Bila perlu kita tambah informasinya. Tapi sayang kita bukan siapa-siapa. Ini ada kemarin ya Bu ya, yang kita waktu ke Jakarta Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan itu permasalahannya sama seperti kita di Bengkulu, juga anggaran belanjanya sudah meningkat juga, tapi yang melebihi yang lulus Menang utang apa, gitu? yang lulus 700-an kalau nggak salah itu kemarin di DPR diceritakan tuh. Tapi mereka gubernurnya yang turun tangan berjuang di Jakarta sehingga Baik. anggaran itu yang kurang tadi ditambah Tambah. sama pusat. Akhirnya semuanya diangkat, malah sekarang menjadi salah satu provinsi terbesar yang penerimaan P3K. seleksi P3K, yang P1-nya diangkat, P2 P3-nya juga. Tuh keren. Nah. Jadi ada daerah lainnya. Iya. Seperti itu. Kita berharap gubernur kita Pak Rohidin bisa terbuka hatinya membantu kami apa kendalanya. Setahu saya sosok Pak Rohidin itu Apalagi pasti bertemu biasanya sama guru yang memperjuangkan ibu gitu. gitu nah. Iya. Kecuali gurunya ini tinggi besar kan. Mungkin Iya. itu lainnya dan nggak ketemu. Betul, enggak kalau ketemunya itu sama preman pasar Iya. apa Bu mungkin. Apa ya. karena ini pendek-pendek Saya ini tetap gurunya ini. berusaha gitu lah. Oh ya, kita tetap Saya tetap berbaik berbaik sangka sangka, bahwa Bang. ini Bener. proses, Mm-mm. nggak tahu doa di jam berapa yang dijawab Ya. Tuhan kan. Ya. Untuk mereka nih, ibu-ibu ini bisa bertemu Pak Gubernur. Mungkin ada satu hal yang kenapa Pak Gub mungkin juga udah memperjuangkan tapi diam-diam gitu loh. Bisa jadi. Bisa jadi. Sampai hari detik ini kita Belum ada tahu, merasakan merasa gitu ya. kan. Belum mendapat informasi terakhir. Iya. Ini Sekarang ini kami cuma minta Pak Gubernur bertemulah dulu dengan kami, tenangkanlah hati kami dulu. Iya. Kami ini kan rakyatnya, kami memilih beliau agar bisa mendengar kami, mendengar suara hati kami. Ya kan? Kami cuma minta Pak Gub, Pak Rohidin tolong temui kami, satu kali saja Bapak temuin kami dulu Pak.
berceritalah Pak, apa masalahnya Pak, biar kami tenang juga. Jadi kami tidak menebak-nebak apa masalah pemerintah ini. Iya. Akhirnya kami berburuk sangka, Pak Rohidin tidak memperjuangkan kami. Itu pemikiran kami. Kami bukannya mau pergi ke Jakarta itu karena apa? Sok-sokan mau berangkat Jakarta ini. Bukan Cuman mau kami turunkan gubernur, bukan menjelek-jelekan gubernur, tidak ada sama sekali, kami membicarakan gubernur macam-macam, tidak. Kami cuma bilang kami minta perjuangkan nasib kami yang sudah lulus PG ini, passing grade ini. Itu saja. Jadi saya lihat tadi kita ngobrol-ngobrol, ada sempat Ibu liatin video Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat ngomong soal ini ya. Iya. Ada anggarannya katanya. Iya. Memang anggaran itu dari Kemenkyu ada khusus untuk P3K, dan itu seperti Bu Edia sampaikan tadi tidak bisa dipakai Untuk anggaran yang lain karena sudah terkunci. Sama kayak yang kemarin 80 miliar di kota itu. Itu untuk 2022. 20, iya, 18,2 miliar untuk 2022. 18,3. yang lulus 18,3. S1 2021. 19,3. Itu yang di Bengkulu 18,3. Ini Hah? untuk Provinsi Mana? Bengkulu kita pernah audiensi nih di DPR DPRD. Itu Bu Yuli sendiri pernah berbicara, menyampaikan itu untuk plot penggajian P3K untuk di tahun 2022 ini ada 19,3 miliar untuk plot penggajian. Kemudian terjadi peningkatan di tahun 2023 itu menjadi 28,1 miliar. Saya rasa itu peningkatan yang sangat luar biasa kan untuk plot untuk P3K ini. Nah, plot ini tidak bisa, ini terkunci dana ini. Tidak bisa digunakan untuk yang lain, hanya untuk P3K. Nggak bisa digeser-geser, Tidak nggak bisa. untuk ini kan. Ya. Itu berarti kalau ibu-ibu belum di penempatan apa ini anggarannya nggak dipakai? Enggak. Harusnya tidak. Iya, karena kan Tidak, dan posisi kami ya Dan itu sebenarnya sengaja masih dikunci. P1. Dikunci Iya, dari pusat. Diminta dari DPR. Oh, berarti di pusat sana kalau nggak kepake duitnya balik lagi ya? Pak, ya, memang itu kan agak, kalau kata orang tuh daur rasa dak gitu. Jadi masuknya alokasi umum tetapi khusus. Gitu. Khusus. Jadi nggak bisa di lagi untuk yang lain. Iya. Tetap harus untuk bayar Karena dikhawatirkan itu gaji jadi P3K. permainan. Berarti nggak dibayarkan selama 2022? Ada yang dibayarkan nggak? kan sudah ada yang lulus. Ada yang sudah paksa, tahap lulus. dua. Ya. Yang tahap 1. Enggak, maksud saya itu total dari untuk yang 2022 itu termasuk yang lulus 2001 enggak? Kita nggak paham itu. Kita nggak paham. Nggak Yang paham. pasti Yang di jelas kata Ibu ada. Yulis itu ada 18, berapa? 19,3 miliar. Itu tahun 2002 ini tidak digunakan. Tidak enggak. Dan itu kemungkinan akan meningkat 28, berapa? 28,1 miliar. Itu Tahun 2022. Ibu Yuli sendiri yang menyatakan itu. Sampai pakai dikunci. Ini kalau dikorek dalam-dalam nanti Dan itu ada di berita acara ketika kita Bahaya nih. audiensi di DPRD Bengkulu. Sepemahaman Ibu, P3K ini kan bukan cuma untuk guru saja kan? Iya betul. Betul. Ya, Ada misalnya nakes. Satpol PP, PPK. pemadam kebakaran, pekerjaan taman apa pekerja taman. Nah terus syarat yang paling umum itu apa Bu? Misalnya sudah bekerja berapa tahun gitu? Karena kalau yang untuk tahun 2022 ini memang dikhususkan P1. Penyelesaian P1. Sesuai dengan Ya. Permenpan nomor 20 20. tahun 2022. Nah itu Iya. batasan yang ikut P1 itu berapa umurnya? Apa? Nggak Bukan pakai. umur, masa kerja. Enggak ada, enggak pakai masa kerja. Kalau kita lulus pakai tes Oke, kita. terus formasi umum. Misalnya yang nakes itu ada nggak masa kerja yang Kalau dipahami? untuk tahun ini dan tahun selanjutnya, kalau sepengetahuan kami ya, Ya. sebelum P1 ini diangkat, pemerintah daerah itu nggak bisa Tidak membuka bisa. untuk pelamar-pelamar lainnya dulu. Karena memang tahun ini dikhususkan untuk yang P1. Makanya kami Iya itu Bu, enggak, konflik karena itu kita kan bukan- butuh pembanding Bu loh. Dalam membuat sebuah kesimpulan itu, seandainya misalnya, oh ada Mas Bowo, Mas Beni bisa nakes itu masa kerja setahun bisa diusulkan. Oh 3 tahun kali. 3 tahun. Nah, artinya kan kita berpikir buruk dulu gitu kan. Kenapa orang ini susah gitu kan. Apakah ada dia mengambil keuntungan dari ini? Kan bisa jadi. Mungkin dia memprioritaskan sektor lain gitu nah kan. Nah, kayaknya guru ini nggak menguntungkan gitu. Nggak ada keluarga saya. Nggak, kalau saya berpikirnya begitu gitu. Saya seorang jahat kan. Ya. Pengen manfaatkan program dari pemerintah ini. Oh, cuma 3 tahun bisa jadi P3K. Atau saya agak
ulur-ulur dulu lah gitu. Biar nanti ada mungkin apa kan. Karena kalau untuk PNS Bu sekarang kan susah ya. Belum tentu 10 tahun sekali formasinya banyak kan. Inilah salah satu peluang orang pengen berkarir di birokrasi. Baik guru, tenaga kesehatan atau segala macam itu. Kalau mau jadi PNS yang tidak dapat pensiun tapi punya ini yang sama Bu ya. Tunjangan dan kepangkatan yang sama. Inilah peluangnya. Makanya ini juga nggak bisa kita nilai secara hal biasa-biasa saja. Karena ini kebijakan yang kita anggap kebijakan luar biasa dari pemerintah pusat tuh. Cuman mungkin pemerintah daerahnya aja belum memahaminya bahwa ini sebenarnya niat mulia pemerintah pusat gitu. Agar ya orang-orang punya kepastian hukum yang dulu berubah-ubah terus statusnya kan Bu. Inilah kepastian hukumnya, solusi jalan tengah yang diberikan oleh negara. Kan mungkin kesiapan di daerahnya saja yang masih ini. Padahal kalau saya baca beberapa referensinya itu sebenarnya ya nggak ada masalah, mau duit bukan duit saya, duit negara. Toh ya itu Adi. Cuma masih tanda tanya saya itu Om. Kenapa? Jadi jiwa investigasi saya itu jadi dari tadi saya berkobar ini. Jadi banyak pertanyaan nih, kenapa ada duitnya tapi nggak di ini kan gitu kan. Cuma yang jadi tanda tanya besar di saya gitu kan. Ternyata permasalahan ini se-Indonesia dan nggak semua kepala daerah yang memperjuangkan itu. Betul. Gitu loh. Termasuk salah satunya yang nggak memperjuangkan kan Bengkulu. Pasti ada something ini. Betul. Nah something ini seharusnya ya kan, karena hajat hidup orang banyak, perut orang banyak, ya karena untuk anak bangsa juga harusnya kan di share ke publik gitu kan. Itu yang ibu-ibu harapkan gitu kan. Masalahnya apa? Itu. Karena kalau masalah pengabdian kan kami lebih ibaratnya sudah ini. puluhan tahun bahkan ini sebelumnya kita sudah ceritakan kemarin. Bukan hanya 2 tahun seperti itu kan. Dari masih gadis masih Ya, ini. dan itu Ini udah mulai ada kerutan gitu. tidak datanya. Kita kan kita tunjukkan dengan SKS tadi. Ya. Kira-kira tadi harapannya saya dengar masih minta ketemu Pak Gub membuka ininya ya. Menyampaikanlah apa kendalanya. Mungkin Kendalanya. kami bisa terima juga kan. Ya. Jadi apa masalahnya kita dengar, ya mungkin tidak seluruh diri kami, perwakilan kami mungkin cukup 3 atau 5 orang seperti itu. Ya. Kalau selama ini kami terlalu jauh melangkah, mungkin anggapan beliau kami pecicilan seperti itu, kami mohon maaf. Karena kami sudah berusaha dari awal, surat-surat itu sudah banyak kami layangkan. Kami juga berusaha mencari informasi, bukan mau menjatuhkan, untuk mencari informasi kejelasan sebenarnya P3K itu bagaimana sih. Jadi kami tidak menyalahi aturan maksudnya. Kami sampai ke Jakarta tuh bukan untuk yang pengen menjatuhkan seperti yang disampaikan tadi. Kami pengen tahu kejelasannya, kalau P1 ini tidak diusulkan formasinya apa, ibaratnya masalahnya resikonya, apa, kendalanya apa, terus nasib mereka ini gimana, kan gitu. Batas itu kami cari kejelasan. Jadi gini Bu, yang namanya biar pejabat juga paham. Kalau zaman dulu itu kan yang paham aturan tuh orang-orang yang memang diberi wewenang saja. Zaman sekarang tidak Bu. Masyarakat sipil tuh bisa mencari tahu, bahkan mungkin lebih pintar dari yang mungkin Pak Gubernur nggak ada waktu dia baca undang-undang, mengupgrade informasi terbaru dan jajarannya. Kalau ibu ini memang profesinya dan kepentingannya ada di situ, jadi mungkin googling kan gitu. Betul. Artinya zaman sekarang zaman terbuka. Bahkan bisa Ya. jadi ibu lebih pintar dalam bidang tertentu dibanding saya, dibanding Pak Gubernur mungkin, dibanding pejabat yang lain. Ya. Nggak bisa, kecuali negara ini punya orang tertentu, Om. Ya, betul. Punya sampean saja terserah, sampean yang buat aturan. Ini negara berdasarkan undang-undang. Ini Jadi kan apapun bertindak berbuat itu harus punya rujukan undang-undang. Iya. Dan ibu ini udah googling, mencari searching di Google referensi Bu ya. Referensi, Oh ya. ini informasi pembanding ini Iya. itu. Jadi saya pikir Dan itu bukan omong kosong, karena memang Betul. yang paling atas yang sudah berbicara. Kami tidak membuat-buat. Karena memang ada buktinya suara beliau beneran gitu kan. Terkait dengan dana itu tadi, Menteri Keuangan. ya. Yang saya tangkap tadi itu juga disampaikan, ya, mungkin Pak Gub tolong nonton sampai habis lagi ya soal ini. Itu ibu-ibu guru ini, bapak guru yang juga kemarin memperjuangkan hak mereka ya karena sudah lulus passing grade. Mudah-mudahan Pak Gub nggak baper. Jadi mereka ini hanya memperjuangkan
hak mereka, bukan ada maksud apa. Tidak ada. Apa tidak pencicilan apa tadi teh? Iya. Iya. Ah. Ingin tahu kejelasan makanya sampai ke Iya. sana. Bukan pengen macam-macam itu tidak. Kalaupun itu dianggap salah kami mohon maaf. Ini namanya perjuangan yang organik, tidak barbar. Tidak barbar. Tidak barbar, ini perjuangan yang organik. Iya. Karena tersistem terus, saya pikir udah sangat taat prosedur gitu. Iya. Dan sebenarnya ini kunci. Jadi tidak ada kata lain kalau saya jadi gubernur itu harus iya gitu. Dengan melihat proses perjuangan Ibu sampai ke Jakarta dan ketemu segala leading sektornya ya. OPD Kunci terkait sebenarnya ternyata. dengan Pak Gubernur itu lagi untuk menerima mereka. Kalau tidak apa alasannya biar mereka itu tidak menduga-duga, Iya. karena dugaan Tidak ini berseuzon. menjadi buruk sangka. Buruk sangka. Kalau buruk sangka ibu-ibu yang berdosa juga, Ya. Pak ini yang kena azabnya. Untungnya kita sekarang ini lagi ngobrolin soal pendidikan, ya kan? Kalau soal politik, tadi ibu-ibu di sini kami ngajak ngupe tadi. Kita ajak bener apa ini? Sebenarnya, ini pikiran buruknya apa sih? Kami kali ini, tapi nggak di situ. Karena ini pendidikan, ini untuk perjuangkan guru, ya apa adanya memang. Betul. Terus ibu-ibu rencana selanjutnya betul masih menunggu, berharap sangat Bu ya untuk ditemui gubernur ya. Kami hari ini sudah mencoba yang keempat kali mengirim surat dan suratnya itu baru disampaikan siang ini langsung ke staf gubernur. Kami minta tolong tadi langsung Sudah 4 lantai. surat ya? Ini udah yang keempat kali suratnya dan kami harap ini yang terakhir dan Pak Gubernur mau menerima kami dan mau bertemu dengan kami dan berbicara langsung pada kami apa permasalahannya. Ya pengen ada sharing lah antara kami nih guru-guru Lus Pasinglet ini dengan beliau. Ya. Terus surat cintanya ke gubernur itu apa isinya? Ya surat cinta. Bertemu saja. Pengen bertemu, audiensi. Pengen silaturahmi. Apa selain dikirim birokrasi, secara birokrasi, kirim secara pribadi ada nggak? Ada sering. Secara pribadi udah sering kita lakukan juga melalui WA. Tapi Ada sampai yang sampai sekarang diblokir nggak? enggak ada. Enggak ada. Yakin beliau orang yang sangat bijaksana, saya yakin seorang pemimpin. Mungkin kata Kalau abang-abang soal nggak balas tadi itu kan mungkin kesibukan. Ya. mungkin kesibukan dan kami harap meminta Bapak Rohidin selaku gubernur untuk bisa menemui kami di tengah-tengah kesibukan beliau. 5 menit pun nggak apa-apa Pak. Pun kalau dia nggak bisa nemuin ibu-ibu yang nemuin Iya, beliau gitu ya. kami siap Pak menemui beliau Pak, kami siap. Jelaskanlah ke kami nih Pak, apa permasalahannya. Ada rencana mau demo lagi Bu? Mungkin buat kemah di depan apa yang Nanti kan kalau yang kayak di Jawa dulu tuh apa? Kan jahit ini loh, jahit mulut kan? Apa? ada Aksi ngecor dia. kaki kan? Ya ngecor kaki. Itu kan mak-mak semua itu. Si bisu sini ya. Enggak sampai kayak gitu ya. Itu namanya sulit juga. Ya. Istilahnya kita berbuat sesuatu yang ini yang apa istilahnya? Ini keempat Bu ya, seandainya nanti tidak ditemui lagi, upaya apa lagi Bu kira-kira? Apa masih mau dirapatkan dulu, nunggu ini? Kadang kami itu ya itu tadi karena media massa itu kan dari teman-teman walaupun mungkin tidak sampai ke sini juga yang dari KAUR, yang dari Buko-Buko seperti itu selalu cari informasi beneran nggak sih Pak Gub tidak ada di provinsi Bengkulu Oh, iya, seperti iya. itu kan. Tapi ya dengan kesibukan beliau kita paham. Cuma kami pengen ketemu sebentar, ibaratnya seperti itu. Ya kalaupun mudah-mudahan lah ini terakhir seperti yang disampaikan tadi. Jangan sampai pengen dengar sih karena teman-teman kemarin sempat bilang yang dokter ditemuin ada itu beritanya dan terekspos tuh. Oh iya. Nah kalau ada. kami kan Ya. memang kaum sudra, cuman dari kaum sudra ini Iya. Siapa nih kaum sudra? sudra inilah kami yang bisa membawa Yang paling bawah, kasta yang paling kasta tinggi. terbawah dalam Ya kalau nggak Hindu. ada yang sudra ini nggak ada yang Kasta brahmana. yang paling tinggi juga bisa kami ciptakan ibu. Brahma apa brahmana Bu? Yang paling tinggi? Brahmana. 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 Oh, saya harus belajar lagi soal Ya itu. kalau soal apa Bu ya, namanya kita berurusan dengan protokoler itu kan kadang Pak Gubernur nggak ada atau apa, tapi kan sekarang tuh zaman teknologi informasi. Kalau nggak ada kadang di situ kegiatan fotonya nyebar di Facebook, lihat wartawan juga, jadi apa namanya ya itu nggak bisa lagi ditutupi gitu loh. Iya.
Saya tuh bayangkan gini, habis dengar keluhan ibu-ibu ini yang diperjuangkan Bapak Ibu guru ini, Pak Gubernur telepon Mas Bowo. Mas Bowo, bawa mereka ke sini. Nah, itu mantap, saya berharap seperti itu. Jangan mengambil fungsi orang lain. Oh, Anda sibuk? Enggak. Tetap ibu-ibu ini dihormati. Karena Pak Rohidin juga muridnya guru dulu. Gitu. Kita kalau orang ingat asal usul Bu, insya Allah dia sadar. Entah nanti pas udah sholat tahajud malam Pak Rohidin tiba-tiba terpikir sama, duh Pak Guru kemarin gitu kan nggak tahu yang maha bolak-balik hati kita ini kan Tuhan. Kita pengen tetap ada yang seperti itu Om. Karena kita ini lulusan santri. Tetap percaya dengan itu ya. Berharap itu sama Allah aja. Biar Tuhan bukakan pintu hati Pak Rohidin untuk menemui, bukan untuk nantilah ngomongin lolos lolos nggak lolosnya mereka. Sehingga ibu ini seorang ketua loh ya. Semenjak menjabat belum pernah ketemu Bu ya. Ya minimal terima dulu ini Ibu. Nah, kalau bapak-bapak taruhlah ibu sudah mau ke Jakarta demo, wah bertemu orang sana sini. Ini luar biasa nih. Makanya kita harus balik lagi ingat asal usul kita bahwa kita ini dulu murid guru gitu. Sejadinya. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ini udah 40 menit ya. Mungkin sebelum closing ya. Nah, Ibu bertiga deh. Tetap berjuang, Bu. Apa nih mewakili dari yang lain-lain? Yang ingin kami sampaikan adalah harapan. Harapan kami sebenarnya Pak Rohidin, Pak Gubernur ini dari awal itu sudah sangat banyak membantu perjuangan kami. Artinya apa? Ketika kami masih di bawah naungan dinas kabupaten kota, ya dari kepala sekolah, kita itu cuma dikasih tunjangan. Tidak ada dari sekolah, tunjangan itu 300.000. Kemudian setelah kita pindah naungan dari kabupaten kota ke provinsi, kita diperjuangkan oleh Bapak Rohidin ini mendapat tunjangan 1 juta per bulan. Bagi negeri. Bagian negeri, ini di luar swasta. Jadi kami yakin dan kami masih sangat percaya kepada beliau bahwa beliau orang baik, siap membantu kami. Dan kalaupun seperti yang disampaikan oleh Bu Marinam tadi, kalau kami dianggap terancam ya dalam proses memperjuangkan aspirasi kami, mungkin karena kami itu tadi ingin memperjuangkan aspirasi kami. Kami minta tolong terus perjuangkan nasib kami. Mungkin polemik ini terjadi karena beliau mungkin belum banyak tahu lah tentang yang prioritas P1 untuk tahun ini. Itu saja Mas yang ingin kami sampaikan. Prioritas P1 tadi itu kata kunci. Permenpan nomor 20 tahun 2022. Nanti Pak wartawan kita boleh membuat ini khusus ini. Dikejar masalah P1 tadi. Artinya belum boleh ngangkat formasi lain kalau P1 ini belum tuntas. Kadang aturan-aturan yang begini ini nyelip, nggak terbaca kadang kan. Bisa jadi kan begitu kan. Ibu bukan jeli, lebih teliti baca melatasi pasal-pasal Bu ya. Karena kasihan juga Mas yang belum tes ini. Kawan-kawan kita kan yang belum tes ini masih banyak. Ngantri di belakang. Bisa. Yang P2 ini kan nggak tes, hanya observasi. Nah, observasi ini tidak bisa dilaksanakan sebelum P1 ini semuanya tuntas. Dan otomatis nanti kalau ada formasi lain diajukan ke pusat juga tertolak dengan sendirinya. Apalagi orang pusat sudah tahu persoalan di daerah ini kan. Kira-kira begitu analisa kita. Dari Ibu ada? Kalau dari saya sendiri, saya cuma berharap Pak Rohidin mau bertemu dengan kami dan mau berdiskusi dengan kami para guru ini masalah apa yang sebenarnya yang terjadi di Pemprov sehingga Pemprov sendiri tidak mengajukan formasi terhadap kami. Itu harapan saya. Saya sangat berharap besar Bapak Gubernur mau bertemu dengan kami. Ibu ada lagi? Kami perwakilan dari 524, yang jelas kami dari swasta. Kalau Bapak selama ini membantu negeri dengan memberikan honor yang 1 juta per bulan, kami tidak dapat. Dan ini kami sudah berjuang juga, sudah
mengabdi puluhan tahun, kami berjuang untuk tes dan hasilnya alhamdulillah dapat di prioritas 1. Jadi tolong jangan sia-siakan itu, karena untuk dapat P1 itu juga tidak mudah. Jadi kami mohon Bapak, seperti harapan kami semua, Bapak bisa meluangkan waktu walaupun sebentar dari kesibukan yang banyak untuk bertemu dengan kami. Kalaupun selama ini kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf. Om ada yang mau ditambahkan? Sudah, saya merasa berdosa dengan ibu-ibu ini aja. Berdoa saja dalam hati lah. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Dilancarkan. Amin. Cepat nanti ibu nggak nangis, saya yang nangis ini. Yalah, kalau saya pesannya Pak Gub, tolong. Itu aja. Itu tadi diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ya nggak hanya Pak Gub, semuanya yang merasa ingin memperjuangkan ini, tolong bersuara, tolong selesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.